Baik. Nah, kita akan lanjutkan beberapa hal atau akibat kalau emosi yang negatif itu lalu menjadi tidak terkendali. Ya, kita lihat beberapa akibat yang membuat rumah tangga jadi rusak bahkan berantakan. Akibatnya apa? Kalau emosi negatif itu tidak terkendali. Yang pertama, suasana rumah menjadi rusak atau tidak menyenangkan. Ya, betul. Satu teriakan, satu bentakan, ya, satu sikap kecil itu acap kali itu lalu membuat situasi rumah tangga jadi tidak menyenangkan. Ya, rencananya mau makan malam bersama, ya sudah menyiapkan lauk istimewa dan sebagainya. Lalu tiba-tiba katakanlah istri mungkin lupa mengambilkan air minum. Ya, ini rencananya mau dinner ini. Ya, mau dinner, mau family time semuanya udah disiapkan semuanya. Istri lupa mengambilkan teh untuk suaminya. Nah, alih-alih suami mengatakan, tehnya mana ya? Ya, itu dengan kata yang lembut, lalu teriak, kamu selalu lupa mengambilkan teh. Nah, dengan emosi, dengan teriakan, dengan sikap tidak senang, suasana makan malam yang diharapkan menyenangkan, tiba-tiba menjadi rusak. Ya, menjadi rusak itu mau sate kambing seenak apapun semua jadi hambar karena situasi rumah tidak menyenangkan. Kenapa? Karena ada satu ucapan, ada satu sikap yang didorong oleh emosi yang negatif dengan teriakan itu merusak suasana. Nah, bayangkan kalau sehari 3 kali, sehari 5 kali, ayah 5 kali, ibu 4 kali, anak ada 3 masing-masing 3 kali, lalu berteriak, lalu mengeluarkan sikap yang emosional. Nah, sepanjang hari itu, suasana rumah tangga tidak akan menyenangkan. Tidak ada sesuatu yang membuat sukacita atau membuat bahagia, ya. Jadi hati-hati, itu berpotensi membuat suasana yang lebih menyenangkan menjadi rusak. Dan kalau itu lebih dilanjutkan akan timbul konflik. Karena biasanya ketika seseorang suami itu melampiaskan emosinya, istri itu lalu tidak dengan, tidak semua istri begitu. Langsung emosi juga. Ketika suami mengatakan, mana nih minumnya? Ya kamu ambil sendiri. Nah, itu yang selalu diucapkan Bu Indah. Mana itu suaminya? Ambil sendiri. Makanya kalau ngomong jangan pakai emosi yang negatif. Nah, akibatnya apa ya? Akibatnya ya akhirnya konflik. Ya, suami teriak, istri teriak, lalu anak ikut nangis, lalu mereka jadi semua begitulah. Ya udah kalau gitu gak usah makan. Ya sudah gak usah makan. Nah, semua bersikap emosional. Ya sudah nggak usah makan, sudah makan sendiri-sendiri, nah ambil makan di kamar. Nah, jadi situasi yang mestinya itu diharapkan menyenangkan, itu family time jadi rusak, lalu muncullah konflik. Malam itu suami tidur menghadap utara, istri menghadap selatan, anak yang pertama menghadap timur, anak yang kedua menghadap barat. Jadi hari itu jadilah konflik, jadilah persoalan. Nah, kemudian juga komunikasi praktis pasti menjadi rusak. Ya, dari survei yang saya adakan, lalu biasanya mereka menjadi ngambek, ya, diam-diaman, tidak bicara untuk beberapa saat. Harus ada yang memulai merendahkan diri, lalu minta maaf. Ya, kadang-kadang berlangsung berjam-jam. Ada yang suami akhirnya pergi meninggalkan rumah ke tempat temannya dari pagi sampai malam baru pulang. Lalu jadi akhirnya apa? Jadi itu konflik, lalu situasi, lalu komunikasi menjadi rusak. Ya, marah dibalas dengan marah. Ya, perdebatan dari secangkir teh, lalu melebar kemana-mana. Masakan begini juga tidak enak, ini apa. Jadi ketika berbalas marah, bukan berbalas pantun.
bukan berbalas pantun tapi berbalas marah. Aduh, lalu apalagi kalau seperti kita ini emosional, punya 2 anak juga Bisa emosional. kelihatan kan kita juga emosional. Dulu kami sering terjebak ke situ. Ya. Dulu kami Ya, sering terjebak. Teriak. Untunglah kita mulai sadar kita kalau ngomong pilihlah kata-kata yang enak didengar. Nada itu diperhatikan ya, berkali-kali Bu Indah saya ingatkan, Bu Indah kalau ngomong perhatikan nada emosinya, perhatikan raut mukanya ya, itu harus di ini. Kemudian kalau itu diteruskan terus gitu ya, lama-lama ini akan luka. Ya, istri akan luka, suami akan luka, anak-anak juga akan luka. Jadi itulah akibat daripada emosi yang negatif yang tidak terkendali. Suasana menjadi rusak, konflik yang makin lama acap kali makin tidak terkendali, makin keras, makin dalam, makin lebar. Kemudian biasanya komunikasi juga makin lama makin makin sulit. Ya, karena setiap kali kalau sudah ini emosional, begitu ngomong sedikit disaut oleh emosi, lalu emosional. Dari awal mah aku mau ngomong sesuatu, awalnya halus, tapi setengah jam kemudian udah teriak. Karena apa? Karena semua menanggapi dengan sikap yang emosional. Praktis komunikasi juga rusak, kemudian menimbulkan perdebatan dan luka di dalam hati.